Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses yang dilakukan dalam analisis kimia dan tipe-tipe analisis. Kita mulai dari proses yang dilakukan dalam analisis kimia. Proses yang dilakukan dalam analisis kimia itu dimulai dari yang pertama menentukan sampel, kemudian setelah sampel kita tentukan metode yang akan digunakan untuk analisis, kemudian setelah metode kita pilih, baru kita tentukan prosedur. Nah, bagaimana cara menentukan sampel? Cara menentukan sampel itu kita sebut sebagai teknik sampling. Nah, teknik sampling ini nanti kita akan mendapatkan sampel berupa mulai dari sampel lapangan yang diambil dari tempat pengambilan sampel, kemudian sampel yang diambil dari lapangan dibawa ke laboratorium dinamakan sebagai sampel laboratorium, kemudian sampel yang dibawa ke laboratorium ditentukan jumlahnya untuk sekali pengujian, baik itu secara simplo, diplo, atau triplo. Nah, sampel yang sudah kita tentukan tadi dari sampel laboratorium disebut sebagai sampel uji. Nah, sampel uji inilah sampel yang akan diuji di laboratorium berdasarkan metode dan prosedur yang telah ditentukan. Nah, kemudian untuk metodenya, bagaimana cara kita menentukan metode? Sebelum kita menentukan metode, dilakukan terlebih dahulu perincian untuk menentukan kepraktisan dari metode tersebut. Nah, apa saja yang harus kita perhatikan? Hal-hal yang harus diperhatikan diantaranya yang pertama, sifat informasi yang dicari, kemudian jumlah sampel yang tersedia dan perbandingan analit yang akan ditetapkan, dan selanjutnya tujuan diperlukannya data analisis tersebut. Jadi sebelum kita menentukan metode, kita harus perhatikan dulu nih metode apa sih yang harus kita ambil berdasarkan sifat informasi yang kita cari atau jumlah sampel yang tersedia dan perbandingan analitnya, dan berdasarkan tujuan diperlukannya data analisis tersebut. Kemudian selain kita lakukan perincian untuk menentukan metode tersebut praktis atau tidak, kita juga tentukan asas teoritis atau prinsip dasar yang mendasari pemilihan metode tersebut. Jadi, misal dalam suatu analisis kita punya sampel, lalu kita tentukan sampelnya itu dianalisis dengan trigonometri atau metode yang lainnya. Nah, kita harus tahu dulu prinsip dasarnya apa. Contoh, vitamin C. Vitamin C itu bisa pengujiannya dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan volumetri atau titrasi. Yang kedua bisa juga dengan cara menggunakan spektrofotometer. Nah, kalau kita mau menggunakan volumetri, nah prinsipnya apa? Dasar teoritisnya apa? Terus kalau kita mau menggunakan spektro, prinsip dasarnya juga apa? Kemudian dalam penentuan metode ini yang harus ditentukan selanjutnya adalah kita tentukan keterbatasan dari metode yang dipilih. Jadi meskipun kita sudah memilih metode tertentu untuk pengujian, maka kita harus tahu dulu nih, ada nggak keterbatasan dari metode tersebut. Kemudian waspadai juga adanya gangguan yang mungkin akan timbul ketika kita melaksanakan suatu metode dalam analisis. Kalau ada gangguan, otomatis harus diatasi gangguan tersebut. Kemudian jika tidak ada gangguan, maka prosedur analisis bisa dilanjutkan. Kemudian tadi selain menentukan metode, kita juga menentukan prosedur. Apa sih bedanya metode dengan prosedur? Kalau metode itu tekniknya apa, seperti contoh-contoh metode itu gravimetri, titrimetri, spektrofotometri, kromatografi, mikrobiologi, dan lain sebagainya. Nah, kalau prosedur, misal di prosedur volumetri, tadi penentuan kadar vitamin C. Nah, prosedurnya, langkah-langkah kerjanya seperti apa? Itulah bedanya metode dengan prosedur. Nah,
bagaimana kalau kita mau menentukan prosedur? Maka prosedur yang mau kita lakukan nanti itu harus berdasarkan metode yang kita pilih. Jadi metodenya apa, prosedurnya harus sesuai. Kemudian analit yang sama dalam suatu sampel dapat diuji dengan beberapa metode. Yang tadi saya bilang, vitamin C bisa diuji dengan spektro, bisa juga diuji dengan polimometri. Kemudian yang ketiga, dalam menentukan prosedur itu kita harus menggunakan prosedur dari metode yang standar. Contohnya kita gunakan metode dari SNI, kita gunakan prosedur yang standar itu misalnya menggunakan SNI. Kemudian bisa juga dalam penentuan prosedur itu kita menggunakan prosedur dari metode yang telah divalidasi oleh laboratorium. Baik, itu yang perlu kita perhatikan dalam menentukan prosedur sebagai salah satu proses yang dilakukan dalam kegiatan analisis kimia. Selanjutnya, bagaimana dengan tipe-tipe analisis? Jadi, dalam analisis kimia ada beberapa tipe. Penentuan tipe analisis ini nanti berdasarkan pada 3 hal. Yang pertama, berdasarkan informasi yang diberikan, kemudian berdasarkan juga banyaknya sampel, atau berdasarkan proporsi dari analit yang akan ditetapkan. Bagaimana penjelasannya masing-masing? Tipe analisis berdasarkan informasi yang diberikan ada 4. Ada analisis proksimal, ada analisis parsial, ada analisis konstituen runutan, dan juga ada analisis lengkap. Nah, di praktikum yang akan kalian lakukan selama berada di SMK Bani Saleh ada 2 jenis praktikum, biasanya analisis proksimal dan analisis parsial. Kenapa yang ketiga dan keempat ini tidak dilakukan? Mari kita cermati pengertiannya masing-masing. Analisis proksimal merupakan salah satu tipe analisis yang tidak memperhatikan senyawa yang sebenarnya ada di dalam sampel. Jadi contoh analisis proksimal itu biasanya dilakukan dalam analisis bahan pangan. Misalnya kita mau menganalisis tepung terigu. Nah, tepung terigu itu yang dianalisis, kalau dianalisis secara proksimat kita nggak lihat nih senyawanya apa, tapi yang kita perhatikan itu yang mau kita analisisnya. Misal di tepung mau proksimat, mau analisis proksimat, berarti yang dianalisis itu misalnya protein, karbohidrat, lemak, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi analisis parsial. Analisis ini hanya menentukan zat tertentu, tidak semua zat dalam sampel dianalisis. Nah, contoh vitamin C. Di dalam vitamin C itu kan tidak hanya mengandung asam askorbat, ada komponen lain dalam vitamin C itu. Tapi karena kalau di volumetri ya diuji asam askorbatnya. Kemudian ada lagi analisis konstituen runutan. Untuk analisis konstituen runutan ini tidak kita lakukan di laboratorium kita karena hanya dilakukan untuk menguji sampel yang jumlah analitnya sangat kecil. Nah, untuk analisis lengkap, analisis ini dilakukan dengan menguji semua komponen yang ada di dalam sampel. Jadi kalau parsial sebagian, kalau lengkap semuanya. Nah, misal suatu sampel di dalam SNI parameter pengujiannya ada 10, maka kalau dilakukan analisis lengkap maka 10 parameter tersebut diuji. Tapi kalau analisis parsial di SNI ada 10 yang diuji, maka dalam analisis parsial ini hanya dipilih satu atau beberapa saja. Demikian ya tipe analisis berdasarkan informasi yang diberikan. Kemudian bagaimana dengan tipe analisis berdasarkan banyaknya sampel? Ada 4 juga. Ada analisis makro, semi mikro, mikro, dan ultra mikro. Apa bedanya? Nanti kita akan melihat pengertian masing-masing, dan
di sekolah atau di SMK Bani Saleh nanti yang akan kalian lakukan dalam kegiatan analisisnya menggunakan tipe analisis makro. Kenapa? Karena sampel-sampel yang nanti akan kalian analisis itu masanya 0,1 gram atau lebih. Nah, jarang bahkan tidak ada pengujian yang kita lakukan dengan jumlah sampel yang masanya kurang dari 0,1 gram. Kalau analisis semi mikro, maka sampel yang dianalisisnya itu antara 0,01 sampai 0,1 gram. Kalau analisis mikro dari 1 gram sampai 1 miligram sampai 10 miligram atau 0,001 sampai 0,01 gram. Lebih kecil lagi. Dan kalau analisis ultramikro itu sangat-sangat kecil. Jadi sampel yang dianalisisnya itu kurang dari 0,001 gram. Jadi kurang dari 1 miligram. Nah, kemudian itu adalah tipe analisis berdasarkan banyaknya sampel. Nah, bagaimana dengan tipe analisis berdasarkan proporsi analit yang akan ditetapkan? Ada 3 jenis tipe analisisnya. Ada analisis mayor atau konstituen utama, kemudian mikro, konstituen kecil, ada juga analisis konstituen runutan atau trace. Nah, yang biasa dilakukan di lab kita untuk tipe analisisnya itu yang nanti akan kalian pelajari adalah tipe analisis dengan konstituen utama atau mayor. Apa sih analisis konstituen utama itu? Jadi analisis konstituen utama ini adalah metode analisis di mana kadar analit yang ada di dalam sampel itu lebih besar dari 1%. Kemudian kalau konstituen kecil atau mikro, kadar analitnya sangat kecil, cukup kecil, yaitu 0,01 sampai 1%. Nah, kalau konstituen runutan itu lebih kecil lagi, yaitu kurang dari 0,01%. Jadi untuk kedua jenis analisis ini di sekolah nanti kalian tidak akan melakukan, tapi mungkin di tempat prakterin atau di tempat kerja kalian nanti kalian akan melakukan jenis analisis ini. Oke, baik, demikian penjelasan saya mengenai berbagai tipe analisis dan proses yang dilakukan dalam analisis kimia. Mudah-mudahan kalian bisa lebih memahaminya dan bisa mempermudah kalian dalam pelaksanaan praktikum kimia analisis selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.